Halo teman-teman, bertemu kembali di video tutorial website forum.pelatihanosn.com. Pada video tutorial kali ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran pada event tryout tertentu. Di mana event tryout ini biasanya kami selenggarakan, baik itu untuk persiapan kompetisi sains tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Sebelum melanjutkan proses pendaftaran, terlebih dahulu kita harus login di halaman masuk menggunakan akun yang telah kita miliki. Jika teman-teman belum memiliki akun, maka akunnya dibuat dulu di halaman daftar. Namun dalam hal ini kami akan mengasumsikan bahwa teman-teman sudah memiliki akun, maka kita langsung saja ke halaman masuk. Lalu kita login menggunakan akun yang sudah kita miliki sebelumnya. Baik, sampai pada tahap ini kita sudah berhasil masuk ke halaman pengguna akun yang kita miliki. Untuk melakukan pendaftaran pada tryout, maka kita klik menu tryout, lalu klik form pendaftaran. Kita akan diarahkan ke halaman, di mana di halaman ini kita bisa melakukan pendaftaran tryout. Kita bisa lihat di sini kira-kira tryout apa yang lagi tersedia, yang sedang tersedia, lalu kita pilih sesuai dengan kebutuhan tryout mana yang akan kita ikuti. Dalam hal ini, terdapat satu tryout yang lagi buka pendaftaran yang ditandai dengan adanya tombol pendaftaran di kanan, di bagian kanan ini. Kita langsung klik saja. Baik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa melalui form ini kita bisa melakukan pendaftaran baik itu pendaftaran perorangan maupun pendaftaran secara kolektif, di mana akun yang melakukan pendaftaran di sini boleh siapa saja, boleh seorang guru, seorang teman, seorang siswa, seorang orang tua, siapapun boleh melakukan pendaftaran di sini. Namun yang didaftarkan di sini hanyalah seorang siswa, guru maupun orang tua tidak bisa mendaftar ikut di event tryout ini. Nah, pada halaman awal pendaftaran ini kita dihadapkan pada dua pilihan, apakah akun yang kita gunakan untuk melakukan pendaftaran ini, kita tambahkan sebagai peserta atau kita hanya akan mendaftarkan orang lain. Jika kita pilih tambahkan saya, maka akun yang kita gunakan untuk login ini juga akan otomatis terdaftar di tryout, sedangkan jika jangan tambahkan saya, kita menginput data peserta lainnya yang ingin kita daftarkan di sini. Nah, untuk kasus kali ini, kita akan coba opsi tambahkan saya, sehingga di sini otomatis muncul eh, form yang otomatis terisi dengan data user yang lagi kita gunakan. Jadi kita tinggal memilih bidang studi tryout-nya saja. Misalkan kita memilih bidang studi matematika dalam hal ini. Lalu saya juga ingin mendaftarkan, bidang studi lainnya misalkan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah identitas peserta yang didaftarkan ini, yaitu dilihat dari alamat emailnya. Sistem melihat alamat email. Artinya alamat email yang sama itu artinya orangnya sama dan tidak bisa mendaftar pada bidang studi yang sama. Email tertentu dimiliki oleh orang tertentu dan hanya bisa mengikuti tryout pada satu bidang studi saja. Tapi alamat email yang sama bisa mengikuti berbagai macam bidang studi, seperti itu. Jadi intinya adalah identitas, orang perorangannya itu ditentukan oleh alamat emailnya. Saya di sini akan mendaftarkan lagi, eee, dengan data yang sama, artinya alamat emailnya sama, tapi saya ingin mendaftar pada bidang studi fisika. Ketika teman-teman mengisi asal sekolah, langkahnya adalah silahkan diketikkan, eee, 1 atau 2 kata yang berkaitan dengan
sekolah teman-teman, misalnya SMA Negeri Plus Provinsi Riau, maka teman-teman cukup mengetikkan plus sehingga akan keluar sekolah-sekolah yang ada kata plusnya, tinggal dipilih saja. Artinya diketikkan kata kunci yang kira-kira kemungkinan munculnya lebih besar seperti itu. Di sini ada ya, SMA Plus Provinsi Riau, kita coba pilih. Untuk kasus di mana jika asal sekolah teman-teman belum terdapat di database kami, maka teman-teman bisa menambahkan sendiri data sekolah pada bagian bawah ini. Tinggal diklik saja, isi nama sekolahnya, nomor teleponnya boleh dikosongkan, kotanya dan provinsi, lalu klik simpan, maka data sekolahnya akan muncul di database kami di sini. Kita pilih bidang studi tryout-nya, karena di atas tadi kita pilih matematika, sekarang kita pilih fisika. Oke, kita daftarkan 2 orang peserta di sini. Jika teman-teman ingin menambahkan, bisa klik tambahkan hingga seluruh data peserta yang ingin didaftarkan di-input pada halaman ini. Jika sudah, maka kita klik tombol next step, sehingga di sini akan diberikan, eee, ringkasan data yang berisi nama peserta yang kita daftarkan, alamat emailnya, bidang studinya, serta biaya yang harus dibayarkan. Di sini ada kode unik yang ditambahkan sehingga totalnya adalah, seperti yang tercantum pada layar ini. Kita cek lagi apakah datanya sudah benar. Jika ada data yang ingin diperbaiki, misalnya, ada bidang studi yang salah, ini seharusnya kimia, maka kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Sedangkan jika datanya sudah kita cek dan sudah benar, maka kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya dengan melakukan klik pada tombol next step. Baik, di sini kita tinggal centang di sini, lalu submit data pendaftaran. Kita akan diarahkan pada halaman invoice pendaftaran, di mana, eee, sampai pada tahap ini kita sudah melakukan pendaftaran, tinggal melakukan pembayaran. Pada invoice ini terdapat beberapa informasi penting. Di sini ada tanggal pendaftarannya, kode pendaftaran, event tryout yang kita ingin daftar, lalu akun yang digunakan untuk mendaftar. Di bagian bawah terdapat informasi peserta yang didaftarkan. Untuk kasus ini kebetulan yang kita daftarkan orangnya sama dengan yang mendaftar. Jadi ini adalah orang yang mendaftarkan, ini adalah orang yang didaftarkan, seperti itu. Bisa sama, bisa berbeda. Lalu di sini terdapat, informasi total tagihan yang sudah termasuk kode unik, di mana teman-teman harus melakukan pembayaran sesuai dengan total yang sudah termasuk kode unik, di mana kode unik di sini untuk mempermudah kami dalam melakukan validasinya. Lalu biaya tersebut dilakukan atau ditransfer ke rekening yang tercantum pada bagian bawah invoice ini. Teman-teman bisa langsung melakukan transfer atau bisa juga, dilakukan kemudian. Lalu jika teman-teman sudah melakukan pembayaran, sudah melakukan transfer, teman-teman bisa melakukan konfirmasi pembayaran pada halaman riwayat pendaftaran yang bisa diklik pada tulisan ini. Atau bisa juga dilakukan dengan melakukan klik pada menu tryout, lalu klik submenu riwayat pendaftaran. Kita coba klik. Baik. Kita akan diarahkan ke halaman, di mana di halaman ini memuat data-data pendaftaran yang telah kita lakukan. Pendaftaran yang kita lakukan tadi adalah, yang ini ya, tanggal 2 Maret. Statusnya di sini adalah menunggu pembayaran. Jika kita telah melakukan pembayaran, kita bisa melakukan konfirmasi pembayaran dengan melakukan klik di sini, lalu kita isi di sini datanya. Kita coba ya, kita coba lakukan konfirmasi pembayaran. Di sini nominalnya ditulis tanpa titik maupun koma, angkanya saja.
ini diisi dengan nama pemilik rekening yang kita gunakan untuk melakukan transfer. Ini kita pilih tanggal transfernya, lalu ini kita pilih apakah kita transfernya ke rekening Bank Mandiri atau BNI. Kita coba pilih Mandiri saja. Kita klik simpan. Sampai pada tahap ini, statusnya berubah menjadi pembayaran dalam proses validasi admin. Artinya kita tinggal menunggu saja, admin nanti akan melakukan pengecekan apakah transferan kita sudah diterima atau belum. Jika sudah, nanti akan divalidasi sehingga kita akan terdaftar pada event tryout tertentu. Proses validasi admin biasanya terjadi maksimal hingga 1 kali 24 jam setelah dilakukannya konfirmasi pembayaran. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat, tapi biasanya nggak akan lebih dari 1 kali 24 jam. Jika seandainya lebih dari 1 kali 24 jam belum divalidasi juga oleh admin, maka teman-teman bisa melakukan konfirmasi melalui WhatsApp dengan melakukan klik pada tombol WhatsApp yang ada di kanan bawah ini, lalu kirimkan bukti transfernya, seperti itu. Baik, tadi dari sisi admin kita sudah melakukan validasi ya, kita coba refresh dulu halaman ini. Nah, statusnya sudah berubah menjadi pembayaran lunas, partisipan sudah ditambahkan. Selain itu, teman-teman juga akan menerima suatu email notifikasi. Kita coba lihat ya, email notifikasinya seperti apa. Nah, pendaftaran tryout Anda telah diproses. Jadi di sini berisi informasi bahwa kita sudah terdaftar sebagai peserta pada tryout ini yang diadakan pada periode ini tanggal sekian sampai tanggal sekian. Lalu di sini juga dicantumkan informasi akun kita, akun si pendaftar, akun yang melakukan pendaftaran di sini. Di sini tercantum bahwa Anda sudah memiliki akun yang aktif dengan username ini pada forum ini, maka kita bisa login pada halaman ini. Itu adalah akun si pendaftarnya, sedangkan di bagian bawahnya ini adalah informasi peserta yang kita daftarkan. Di sini akan terdapat informasi username dan password-nya, Di sini ada 2 tipe kondisi. Jika password-nya tertulis dengan kata seperti yang tercantum ini, restricted ini, artinya alamat email ini telah memiliki akun sebelumnya, yang mana password-nya hanya orang yang memiliki alamat email inilah yang mengetahuinya. Sedangkan jika di sini tercantum password yang biasanya sama dengan alamat email, itu artinya alamat email ini dibuatkan akun baru karena sebelumnya belum punya akun. Jadi jika tulisannya seperti ini artinya itu adalah akun lama, tapi jika ada password-nya maka itu adalah akun baru yang otomatis tergenerate by system karena melakukan pendaftaran di tryout ini, seperti itu. Lalu di bagian bawah ini juga akan terlampir file yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan tryout serta jadwal pelaksanaan. Diharapkan file tersebut dibaca dengan seksama agar teman-teman mengetahui detail teknisnya demi kelancaran pelaksanaan kegiatan nantinya. Baik, sekarang kita akan coba lihat dari sisi akunnya. Kan kita tadi daftar ya, kita sudah terdaftar. Kebetulan nih, saya tadi mendaftar menggunakan akun dan peserta yang didaftarkan juga akunnya sama. Artinya akun saya ini sekarang, itu seharusnya sudah terdaftar pada tryout yang tadi kita daftar. Kita coba lihat. Cara melihatnya adalah di bagian sini, tryout saya. Jadi saya jelaskan dulu satu persatu. Ini adalah halaman tadi kita melakukan pendaftaran. Ini adalah halaman yang memuat data pendaftaran yang kita lakukan, di mana kita bisa melakukan konfirmasi pembayaran di sini. Sedangkan tryout saya itu berisi kelas tryout yang kita sudah terdaftar. Kita coba klik. Nah, karena tadi saya daftarnya pada bidang studi matematika dan fisika, maka di sini akan muncul tryout bidang studi matematika dan fisika.
rekapitulasi nilai, bisa kita klik di sini. Untuk saat ini tentunya belum ada, karena tryout-nya belum dimulai. Ini juga sama, kita coba klik salah satunya, sehingga akan muncul tryout-nya di sini. Nah, di sini juga ada petunjuk teknis dan jadwal kegiatan. Ini filenya sama persis dengan yang tadi ada di lampiran email ya. Jadi ini sama aja, jika teman-teman sudah membaca dari lampiran email, ini nggak perlu dibaca lagi karena isinya sama. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah, di sini kita bisa melihat bahwa tryout bidang studi matematika itu terdiri atas 4 sesi, di mana semua sesi tersebut dimulai pada tanggal segini, jam segini, dan berakhirnya pada tanggal segini dan jam segini. Semua sesi akan dibuka atau akan aktif pada waktu bersamaan. Jadi nanti pada saat 29 Maret 2021 pukul 13.00 semua sesi ini akan aktif dan teman-teman bisa, mengerjakannya. Kami sarankan sebaiknya dikerjakan secara berurutan mulai dari sesi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tuntas, di mana teman-teman, mengerjakan satu persatu. Jika teman-teman mengerjakan sesi satu, maka klik di sini, maka akan terhitung mundur waktu pengerjaannya hingga tuntas, hingga habis. Selesai ini dilaksanakan, maka teman-teman bisa lanjut ke sesi berikutnya, dan sesi berikutnya. Antar sesi, misalkan teman-teman telah selesai melaksanakan sesi pertama, maka teman-teman bisa istirahat sejenak sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, karena secara keseluruhan, mulai dari pukul 13.00 sampai 16.00 ini atau selama 3 jam ini sudah kita lebihkan waktunya, sekitar 30 menit sampai 60 menit, dari durasi masing-masing sesi yang sesungguhnya. Misalkan sesi ini 30 menit, misalkan 30 menit dikali 4 kan seharusnya 2 jam, sedangkan, durasi pengerjaan keseluruhannya ada 3 jam, seperti itu. Jadi antar sesinya bisa istirahat, tapi jangan kelamaan istirahatnya, nanti waktunya habis, seperti itu. Baik, eee, kami rasa cukup sekian dulu tutorialnya pada video kali ini, mulai dari proses pendaftaran hingga kita sudah bisa mengakses halaman kelas tryout yang kita ikuti. Detail teknis proses pengerjaan soalnya, mengakses pembahasan, mengakses nilai tryout-nya, sertifikat segala macamnya akan kami jelaskan pada video-video berikutnya. Sampai bertemu kembali pada tutorial berikutnya. Bye-bye.